warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Satya Prakosa, NIM 2110641024, prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menanyakan kuesioner kepada warga perumahan Muktisari. Tentunya saya ingin melihat pendapat dari warga perumahan Muktisari tentang sampah yang berada di selokan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rohimatus Sofia, SSI, MSI. Baik, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Muktisari yang saya ingin tanyai tentang kuesioner pendapat warga perumahan Muktisari tentang penyemaran sampah di selokan. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Sucahyo, warga perumahan Muktisari. Saya Gilang Satya Prakosa yang ingin menanyakan tentang kuesioner pada Bapak. Ya. Untuk usia Bapak sendiri umur berapa? Usia saya umur 55 tahun. Untuk pekerjaan Karyawan swasta. Jadi sebelumnya saya akan belum lanjut kuesioner, ada salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu. Sebelumnya Bapak sendiri itu sudah tahu apa belum, Pak, bahwasanya di lingkungan perumahan Muktisari terdapat sampah di selokan? Sudah Tahu ya? Sudah. Oke, baik. Untuk lanjut kuesioner ya, Pak, langsung saya tanyakan. Bagaimana pendapat Anda jika nantinya dalam 1 bulan sekali itu diadakan kerja bakti untuk mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan Muktisari? Saya sangat setuju. Saya setuju. Oke. Lalu untuk pertanyaan berikutnya nih, bagaimana pendapat Anda jika warga perumahan Muktisari itu yang sengaja atau tidak sengaja membuang sampah ke selokan itu nantinya dapat teguran atau dapat denda dari pihak RT? Pendapat saya setuju. Ini setuju saja apa sangat setuju, Pak? Setuju saja. Setuju saja, oke. Lalu yang selanjutnya, bagaimana itu pendapat Bapak sendiri bahwasanya nanti selokan itu dikasih penutup biar oknum dari warga Muktisari itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan, tentunya membuang sampah di selokan. Pendapat saya ini setuju saja. Setuju saja. Penutup. Oke, baik, terima kasih Bapak. Itu saja kuesioner dari saya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Mohon maaf bila mengganggu ya, Pak. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Muktisari yang menjadi narasumber yang kedua. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri dulu dari narasumber. Sebelumnya nama Mbak sendiri? Dengan saya Sekar Ayu. Usia 21 tahun. Untuk pekerjaan? Sebagai asisten apoteker. Oke. Baik, Mbak Sekar nih. Saya ada pertanyaan sebelum lanjut ke kuesioner nih. Pertanyaannya itu, apakah Mbak Sekar mengetahui jika di lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan perumahan Muktisari, terdapat sampah di dalam area selokan? Oh, masih belum tahu selama ini. Masih belum tahu ya? Iya. Baik, saya akan memberitahu ya. Bahwasanya jika selama ini di perumahan Muktisari itu terdapat pencemaran sampah yang berada di selokan. Dan apabila hujan itu turun, nantinya kan selokan itu akan tersumbat dan menyebabkan banjir. Dan dari itu saya akan meminta pendapat dari Mbak Sekar.
tentang pencemaran sampah di selokan. Untuk pertanyaan kuesioner yang pertama nih Mbak. Yang pertama, bagaimana pendapat Mbak Sekar apabila sampah tersebut dipilah lalu didaur ulang untuk menjadi kerajinan tangan? Saya setuju ya, karena sampah itu nantinya akan menjadi produktif dan akan memiliki nilai jual dengan benar jika dikelola dengan benar. Iya. Jadi tanggapannya setuju ya? Iya, setuju. Untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak, bagaimana pendapat Mbak Sekar apabila warga diberi edukasi tentang pencemaran lingkungan agar nantinya warga itu bisa menjaga lingkungan sekitar? Saya setuju, karena selain buat kita sendiri nih manfaatnya itu nggak buat kita sendiri, buat alam juga. Yeah. Untuk mengurangi polusi dari kerusakan tanah, dari kerusakan udara, sampah gitu-gitu. Jadi saya setuju. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak, tips untuk menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita tidak tercemar itu bagaimana Mbak Sekar? Pertama itu tipsnya itu dimulai dari diri sendiri ya. Kita memberi contoh pada masyarakat. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri. Terus yang kedua, selalu libatkan tokoh masyarakat yang penting di perumahan itu seperti ya, RT RW gitu. Terus sertakan pemuda yang aktif di perumahan itu. Jadi itu kayak Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna gitu. Kemudian perbanyak tempat sampah gitu yang memadai dan layak gitu. Kemudian pekerjakan tugas lingkungan kebersihan dan dibayar sesuai dengan imbalan per bulannya seperti itu. Lalu yang terakhir itu kreatif. Kita tuh harus kreatif untuk mengolah sampah itu sendiri ya, untuk mendaur ulang, memilah-milah sampah antara organik dan organik maupun anorganik itu, sehingga akan mempunyai nilai jualnya sendiri sampahnya. Tuh. Baik, terima kasih Mbak Sekar atas waktunya dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih Mbak Sekar ya, jawabnya cukup baik. Sekian, itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga Peluang Kisari sebagai narasumber yang ketiga. Sebelum kita memulai pertanyaan, kita akan kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Febri. Mbak Febri ya, Febri. Umurnya berapa Mbak? Umur 20. 20. Untuk pekerjaan Mbak Febri sendiri? Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Baik Mbak, di sini saya ada pertanyaan. Sebelumnya itu Mbak Febri sendiri apakah sudah mengetahui bahwasanya di lingkungan Muktisari itu terdapat sampah di dalam selokan? Sudah tahu. Oh, sudah tahu ya. Oke. Di sini saya kan ada pertanyaan lagi nih Mbak tentang kuesioner pendapat warga Perumahan Muktisari tentang pencemaran sampah di selokan, gitu ya. Iya. Nah, langsung pertanyaannya Mbak ya. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Mbak Febri jika sampah yang berada di selokan itu disebabkan oleh kurangnya kepedulian warga tentang kebersihan lingkungan? Setuju. Setuju ya. Terus untuk yang kedua, bagaimana mendapat Mbak Febri jika setiap 1 bulan sekali itu diadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan selokan dari sampah tersebut? Sangat setuju. Sangat setuju. Supaya nanti di lingkungan kita lebih bersih lagi. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir nih Mbak, bagaimana mendapat Mbak Febri apabila ada salah satu seorang warga yang membuang sampah disengaja ataupun tidak disengaja, itu bagaimana Mbak? Lebih baik itu ditegur, karena kan setiap lingkungan rumah kita tuh ada tempat sampahnya sendiri. Jadi lebih baik dibuang di tempat sampah, jangan asal dibuang sembarangan gitu. Supaya tidak mengakibatkan kotor di lingkungan rumahnya. Jadi sangat tidak setuju ya. Ya. Oke. Terima kasih, itu saja Ya, Mbak dan dari saya. Apabila mengganggu waktunya saya minta maaf ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Selamat, itu saja wawancara saya dengan salah satu warga sebagai narasumber ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, di sini sudah saya ada salah satu warga perumahan Muktisari yang akan saya wawancarai sebagai narasumber yang keempat. Baik, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber. Sebelumnya bilang Pak, namanya siapa? Pak. Bapak Tri Budiarto. Bapak Tri Budiarto. Untuk usia Bapak Usia 60 tahun. 60 tahun. Untuk pekerjaan Swasta. oke. Langsung di sini saya akan ada pertanyaan nih Pak. Sebelumnya itu apakah Bapak Tri Budiarto ini sudah mengetahui jika di lingkungan kita, lingkungan Muktisari tentunya Pak, terdapat sampah di dalam selokan? Sudah tahu apa belum? Ya belum tahu dah. Belum tahu ya. Lama ini belum tahu. Ini saya akan jelaskan ya, bahwasanya memang di lingkungan kita itu tercemar oleh sampah plastik yang berada di selokan. Ya. Artinya itu kan kalau hujan Pak, pasti kan aliran akan tersumbat dan menyebabkan banjir. Ya, ya. Seperti itu. Sini saya ada kuesioner Pak, pendapat Bapak sendiri tentang pencemaran sampah di selokan. Tuh, lanjut pertanyaan yang pertama ini Pak. Bagaimana pendapat Bapak Tri Budi ini nantinya akan setiap 1 bulan sekali diadakan kegiatan kerja bakti ya? Setuju atau tidak setuju? Kalau mau diadakan kita bakti, ya kita sangat setuju aja. Tinggal sekarang pelaksananya dari lingkungan, terutama warga. Itu. Dan berikutnya, bagaimana pendapat Bapak Budi? Saya nanti warga itu berbarengan memilah sampah, lalu terus didaur ulang untuk menjadi kerajinan tangan, salah satu contohnya. Itu ya sangat baik ya, itu juga bisa menimbulkan ya terutama rutinitas buku ya itu makan, tapi itu harus ada tempat yang terutama ya kita ada barang Ya. Jadi kesimpulannya itu sangat setuju apa setuju Pak? sangat setuju aja. Sangat setuju. Pertanyaan terakhir nih Pak Budi ya. Bagaimana sih pendapat Bapak Budi itu warga perumahan Muktisari ini diberikan edukasi tentang pencemaran lingkungan Pak? Nanti artinya itu akan warga biar tahu bahwasanya kegiatan membuang sampah, salah satu warga perumahan Muktisari itu yang membuang sampah itu sudah tidak benar kegiatannya. Menurutnya Pak Budi sendiri? Saya memang tidak setuju itu buangnya ya, karena apa, kita buang bukan tempatnya. Nah, itu. Jadi kalau warga nanti juga edukasi itu Pak Budi setuju loh? Setuju. Cuma kalau cara warga yang membuang sampah itu tidak setuju ya? Ya. Terima kasih Bapak Budi. Ya. Tidak ada mengganggu waktunya ya. Oh ya. Terima kasih. Sekian itu saja teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Muktisari yang akan saya tanyakan tentang kuesioner pendapat warga perumahan Muktisari tentang pencemaran sampah di selokan sebagai narasumber yang kelima. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu seorang narasumber ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama dari Bapak? Nama saya Aris Setiawan, usia 41, kerjaannya wira swasta. Untuk alamatnya Perumahan Muktisari, Blok AF 11. Oke, ya. Sebenarnya saya ada pertanyaan sebelum ke kuesioner Pak. Iya. Sebelumnya apakah Bapak sudah mengetahui bahwasanya jika di lingkungan sekitar kita perumahan Muktisari itu terdapat sampah dalam selokan? Belum tahu. Belum tahu ya. Saya akan jelaskan. Gini Pak, di lingkungan kita itu khususnya perumahan Muktisari terdapat pencemaran sampah yang berada di selokan. Nah, pastinya kan
jika turun hujan akan menyebabkan banjir dan stokan itu pasti akan tersumbat Iya. ya. Maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat dari Bapak Arik tentang penyemaran sampah di selokan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana pendapat Bapak Arik jika setiap 1 bulan sekali itu diadakan kerja bakti untuk mengurangi sampah yang berada di selokan? Ya, setuju sekali. Jadi bisa itu untuk kita cegah itu penyemaran sampah di lingkungan bisa bersih dan juga warga juga sehat. Nah, untuk lanjut pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak Arik jika menemui warga yang membuang sampah di selokan itu akan diberikan teguran ataupun denda? Ya itu juga bisa itu, setuju. Setuju. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir nih Pak, yang ketiga, bagaimana pendapat Bapak Arik apabila sampah yang berada di selokan itu dipilah oleh warga dan nantinya itu akan didaur ulang, misalkan untuk apa, kerajinan tangan ya. Iya bisa itu, bisa untuk kita olah, kita pilah. Jadi kalau yang memang enggak, yang bisa mungkin untuk pupuk atau untuk plastik bisa untuk kerajinan bisa Ya. bisa diolah lagi. Jadi kesimpulannya setuju. Oke. Oke. Baik, itu saja teman-teman kuesioner pada narasumber yang kelima. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Arik dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Muktisari yang akan menjadi narasumber yang ke-6. Sebelum itu kita akan kenalan terlebih dahulu pada narasumber yang ke-6. Untuk nama Mas sendiri? Nama saya Bagus Trilaksono. Usia 21 tahun. Dan pekerjaan Mas Bagus? Wira swasta. Baik Mas Bagus, sebelum saya menanyakan pendapat kepada Mas Bagus, apakah sebelumnya Mas Bagus ini mengetahui jika di lingkungan Muktisari itu terdapat penyemaran sampah di selokan? Iya, saya tahu. Saya tahu. Maka dari itu saya akan lanjut pendapat dari Mas Bagus. Bagaimana pendapat Mas Bagus jika setiap 1 bulan sekali diadakan kegiatan kerja bakti untuk mengurangi penyemaran sampah di selokan? Saya sangat setuju. Saya setuju. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pendapat Mas Bagus apabila warga diberikan edukasi tentang pencemaran lingkungan dan nantinya warga itu agar tidak membuang sampah lagi ke selokan? Iya, sangat setuju sekali saya kalau itu. Untuk yang terakhir nih Mas Bagus, bagaimana pendapat Mas Bagus apabila di atas selokan itu diberikan penutup agar nantinya warga itu tidak membuang sampah lagi ke selokan? Lebih sangat setuju kalau Setuju ya. Oke. Itu saja Mas Bagus, terima kasih waktunya. Bila mengganggu waktunya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Muktisari yang akan menjadi narasumber yang ke-7. Sebelum menjawab ke pertanyaan, kita akan berikan terlebih dahulu kepada narasumber yang ke-7. Sebelumnya dengan nama Mbak siapa? Nama saya Nadira Jasania, umur 19 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, Mbak Nadira, sebelum menanyakan pendapat, saya ada pertanyaan sebelumnya. Mbak Nadira itu apakah sudah mengetahui bahwasanya di lingkungan Muktisari ini terdapat pencemaran sampah yang berada di selokan? Masih belum tahu. Masih belum tahu ya. Baik, saya akan jelaskan ya Mbak Nadira. Sebelumnya gini Mbak, di lingkungan Muktisari ini terdapat pencemaran sampah yang berada di selokan. Nah, nantinya kan kalau turun hujan pasti akan menyebabkan banjir ya. Nah, maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat dari Mbak Nadira tentang penyemaran sampah di selokan. Untuk pertanyaannya nih Mbak Nadira,
Bagaimana pendapat Mbak Nadira jika setiap 1 bulan sekali diadakan kerja bakti untuk mengurangi atau mencegah dari pencemaran sampah di selokan? Tanggapannya? Sangat setuju karena sampah kan makin lama makin menumpuk Iya. ya. Ya wajib harus dibersihkan dan menghindari terjadinya banjir di selokan itu. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pendapat Mbak Nadira apabila warga yang membuang sampah di selokan diberikan teguran ataupun denda? Saya sangat setuju karena agar menjadi apa ya, teguran buat mereka yang membuat Biar nggak keulang lagi ya. gitu. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Mbak, Ya. bagaimana mendapat Mbak Nadira apabila sampah itu dikumpulkan lalu dibakar? Kalau saya sih kurang setuju karena lebih baik ditanam sih, kan kalau dibakar bisa jadi pencemaran juga. Oh, iya. Kan asapnya itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadira. Mohon maaf bila mengganggu waktunya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga Perumahan Bukitsari yang akan menjadi narasumber yang ke-8. Sebelum itu, sebelum menuju pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu oleh narasumber. Sebelumnya dengan nama siapa? Mas Dery Arhanto, Untuk umur sendiri, umur 25 tahun, untuk pekerjaan. wira swasta. Baik, gini Mas Dery, sebelumnya apakah Mas Dery sudah mengetahui bahwasanya di lingkungan Perumahan Bukitsari itu terdapat pencemaran sampah yang berada di selokan? Sudah mengetahui. Sudah mengetahui. Baik, untuk maka itu saya ingin mengetahui pendapatnya Mas Dery tentang pencemaran sampah di selokan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Mas Dery apabila setiap 1 bulan sekali diadakan kegiatan kerja bakti untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan Perumahan Bukitsari? Sangat setuju. Terus untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pendapat Mas Dery apabila warga diberikan edukasi tentang pencemaran lingkungan dan nantinya itu warga akan mengetahui dan tidak mengulangi membuang sampah ke selokan? Ya, sangat setuju kalau mau dikasih edukasi. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas Dery, bagaimana pendapat Mas Dery apabila warga yang membuang sampah di selokan diberikan teguran ataupun denda dan nantinya agar warga itu dapat menerima konsekuensinya dan tidak mengulanginya lagi? Ya, setuju. Setuju. Baik, terima kasih ya Mas Dery atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga Perumahan Bukitsari yang akan menjadi narasumber yang ke-9. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ayi Mariati, Untuk usia Ibu 43, dan pekerjaan? ibu rumah tangga. Lebih enaknya dipanggil Bu siapa? Bu Ayi aja. Oh, Bu Ayi ya. Baik Bu Ayi, ini saya ada pertanyaan sebelum mengetahui pendapat Bu Ayi tentang pendapat pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya apakah Ibu Ayi ini mengetahui jika di lingkungan kita, khususnya lingkungan Perumahan Bukitsari itu terdapat pencemaran lingkungan? Iya, Sudah tahu? iya. Sudah tahu. Nah, maka dari itu tujuan saya ke sini ingin mengetahui pendapat Bu Ayi tentang pencemaran sampah di selokan. Oh iya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat Ibu Ayi bahwasanya jika warga yang membuang sampah di selokan diberikan teguran ataupun denda dan nantinya itu warga kan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi? Iya, itu setuju. Setuju. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bu Ayi bahwasanya jika warga diberi edukasi tentang pencemaran lingkungan dan nantinya kan warga juga tahu bahwasanya membuang sampah di selokan juga tidak baik ya? Iya. Ya, mungkin untuk mengingatkan bagus juga. Ya.
Setuju kan? Setuju. Oke, setuju. Terus yang terakhir, bagaimana pendapat Kiai apabila sampah itu diselokan, dikumpulkan lalu dibakar? Ya, harusnya begitu, dikumpulkan, dibakar, dikeringkan dulu ya. Oh iya. Sudah. Ya. Oke, baik itu saja baik pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga Perumahan Kisari yang akan menjadi narasumber yang ke-10. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber. Sebelumnya dengan nama Bapak siapa? Bapak Untung. Pak Untung. Untuk usia Bapak Usia 62 tahun. dan pekerjaan. Nah, ini pekerjaan pensiunan. Oke. Baik Bapak Untung, saya ada pertanyaan sebelumnya. Apakah Bapak Untung ini mengetahui jika di lingkungan Perumahan Kisari terdapat penyemaran sampah di selokan? Ya, tahu ada. Sudah tahu. Nah, maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat dari Bapak Untung tentang penyemaran sampah di selokan. Bisa. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak Untung jika sampah yang berada di selokan itu disebabkan oleh kurangnya kepedulian warga tentang kebersihan lingkungan? Ya, tidak setuju. Tidak setuju kalau seperti itu. Karena kan ini menyebabkan pencemaran pada warga sini, mengganggu pada warga. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Untung jika di setiap rumah warga diberikan tempat sampah? Oh, sangat setuju sekali. Setuju. Biar nantinya itu kan warga nggak punya tempat sampah, dia Nggak sembarangan ya. gitu ya. Terus untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak Untung jika di atas selokan diberikan penutup agar sampah tidak dibuang ke Oh, selokan? sangat setuju sekali itu. Ya, Setuju. sehingga satu rapi, yang kedua sampah nggak mungkin akan masuk selokan. Baik, itu saja Bapak Untung. Oh iya. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu. Nah, sama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini ada salah satu warga Perumahan Kisari yang akan menjadi narasumber ke-11. Sebelum mulai pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Ini Bapak Nanang Basuki. Untuk usia anak? Usianya sekitar 59 tahun. Untuk pekerjaan? Swasta di yayasan. Baik Pak Nanang, sebelumnya saya ingin mengetahui pendapat Pak Nanang. Apakah Pak Nanang itu sudah mengetahui bahwasanya di lingkungan Perumahan Kisari itu terdapat pencemaran sampah di selokan? Ya, kalau di lingkungan kami itu tidak semuanya tidak peduli, ada yang peduli. Tapi saya melihat ada sebagian selokan ada sampahnya. Dari itu saya ingin mengetahui pendapat dari Pak Nanang. Ya, pertanyaannya itu, bagaimana pendapat Pak Nanang bahwasanya setiap 1 bulan sekali diadakan kerja bakti untuk membersihkan sampah yang diselokan? Ya setuju aja. Tapi yang penting yang seharusnya ditanggung jawab di masing-masing depan rumahnya. Gitu aja. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Pak Nanang bahwasanya jika warga yang ada salah satu warga perumahan yang membuang sampah ke selokan dengan tidak sengaja maupun disengaja, Pak Nanang? Ya setuju aja. Yang membuang sampah dengan sengaja. Oh, dengan sengaja. Pak, Ya. pikir yang harus ya istilahnya ya tidak setuju, karena kalau ada membuang sampah seenaknya nanti
saluran air mampet. gitu. Dan juga menyebabkan penyakit juga. Untuk pertanyaan terakhir Pak Nanan, bagaimana pendapat Pak Nanan apabila warga yang membuang sampah ke selokan itu diberikan teguran ataupun denda? Kalau saya sih setuju aja, tapi ya risikonya kadang-kadang warga itu kadang-kadang tidak mau terima, kadang-kadang seperti itu. Tapi saya setuju. Tapi kalau ditegur kadang-kadang istilahnya orang itu tidak mau tahu, akan malah marah-marah. Tapi pendapat saya setuju aja. Baik Pak Nanang, itu saja pertanyaan pendapat Pak Nanang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu. Iya, tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini ada salah satu warga perumahan Nutrisari yang akan menjadi narasumber yang ke-12. Sebelum lanjut pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Sebelumnya dengan nama Mbak siapa? Rosita. Mbak Rosita. Usia Mbak Rosita? 25 tahun. Dan pekerjaan? Mahasiswa. Baik, Mbak Rosita, apakah sebelumnya Mbak Rosita ini mengetahui bahwasanya di lingkungan perumahan Nutrisari itu terdapat sampah di selokan? Iya, sudah tahu. Oke. Maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat Mbak Rosita tentang penyimpanan sampah di selokan. Untuk pertanyaannya, bagaimana mendapat Mbak Rosita jika setiap 1 bulan itu diadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan Nutrisari? Iya, sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mendapat Mbak Rosita apabila sampah yang dari selokan itu dipilah lalu didaur ulang? Ya, setuju. Setuju. Untuk mengurangi pencemaran di lingkungan, jadi lebih baik ada pendaur ulangan sampah-sampah tersebut. Untuk pertanyaan terakhir Mbak Rosita, bagaimana mendapat Mbak Rosita jika warga perumahan Nutrisari itu diberikan edukasi tentang pencemaran lingkungan, Mbak Rosita? Sangat setuju sekali, karena kan masih banyak yang belum paham mungkin, jadi kalau diberi edukasi seperti itu mungkin akan mengurangi pencemaran di lingkungan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rosita. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Nutrisari yang akan menjadi narasumber yang ke-13. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu oleh narasumber. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Muslika. Dan usia Ibu? 55 tahun. Dan pekerjaan? Guru. Baik Bu Muslika, sebelumnya apakah Bu Muslika ini mengetahui di lingkungan perumahan Nutrisari ini terdapat penyemaran sampah di selokan? Iya. Sudah mengetahui? Iya. Nah, maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat Bu Muslika tentang penyemaran sampah di selokan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bu Muslika jika sampah yang berada di selokan itu disebabkan oleh kurangnya kepedulian warga tentang lingkungan sekitar? Iya. Setuju. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu Muslika jika di setiap rumah warga perumahan Nutrisari itu diberikan tempat sampah? Sangat setuju. Sangat setuju. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu Muslika jika sampah yang berada di selokan itu dikumpulkan lalu dibakar? Dibakar. Ya, timbul pencemaran lagi berarti tidak setuju. Tidak setuju. Baik, itu saja Bu Muslika pertanyaan pendapat tentang penyemaran sampah di selokan. Terima kasih sudah berkenan untuk menjawab. Mohon maaf apabila menunggu waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Nutrisari yang akan menjadi narasumber yang ke-14. Sebelum lanjut pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Sebelumnya dengan nama Mas siapa? Saya Brilian. Dan usia Mas Billy? Umur saya 21 tahun. Dan pekerjaan? Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Jember.
Baik Mas Billy, sebelumnya apakah Mas Billy ini sudah mengetahui bahwasanya di lingkungan perumahan Bukitsari terdapat penyemaran sampah di selokan? Oh ya, sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat dari Mas Billy tentang penyemaran sampah di selokan Mas Billy. Iya, silakan. Untuk pertanyaan pertama Mas Billy, bagaimana pendapat Mas Billy bahwasanya di setiap rumah warga perumahan Bukitsari itu diberikan tempat sampah Mas Billy? Menurut saya itu suatu hal yang bagus, mengingat tempat sampah ini penting agar maksud saya warga di sekitar perumahan Bukitsari ini tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di selokan yang bisa menyebabkan banjir dan lain-lain. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua Mas Billy, bagaimana pendapat Mas Billy bahwasanya sampah yang dari selokan itu dikumpulkan lalu dibakar Mas Billy? Sejujurnya saya kurang setuju, mengingat pembakaran sampah ini dapat menyebabkan polusi udara. Jadi alangkah lebih bagusnya sampah yang sudah dikumpulkan ini diolah untuk didaur ulang atau untuk keperluan lain yang tidak menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir Mas Billy, bagaimana pendapat Mas Billy jika setiap 1 bulan sekali itu diadakan kegiatan kerja bakti untuk mengurangi penyemaran itu Mas Billy? Menurut saya ini program yang bagus, selain bisa untuk membersihkan lingkungan sekitar, juga bisa mempererat hubungan antar warga. Jadi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pastinya. Oke, baik itu saja Mas Billy. Terima kasih sudah menjawab ya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Enggak sama sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu warga perumahan Bukitsari yang akan menjadi narasumber yang ke-15, yang terakhir. Sebelum lanjut pertanyaan, saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Sebelumnya dengan nama ibu siapa? Bustia Budi Purwanti, dengan tetangga-tetangga suka bilangnya tangga Pupung. Pupung. Untuk usia 45 tahun. Dan pekerjaan? Swasta. Iya, swasta. Sebelumnya Ibu Pupung ini sudah mengetahui apa belum bahwasanya di lingkungan perumahan Bukitsari ini terdapat penyemaran sampah di selokan? Ya, sebenarnya sudah mengetahui. Tuh, maka dari itu saya ingin mengetahui pendapat Ibu Pupung tentang penyemaran sampah di selokan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu Pupung jika di setiap rumah warga perumahan Bukitsari itu diberikan tempat sampah? Sangat setuju sekali Mas, daripada mereka membuang ke selokan, kan kalau sudah disediakan tempat sampah, jadi dia langsung dibuangnya ke tempat sampah, jadi nggak perlu dibuang ke selokan lagi kalau sudah tersedia tempat sampah gitu ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu Pupung apabila sampah yang berada di selokan itu dikumpulkan lalu dibakar? Ya, sangat setuju sekali, daripada nanti pada saat hujan kan tumpukan sampah itu bisa mengganggu kan. Iya. Aliran airnya jadi bermasalah, naik akhirnya bisa ke banjir. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dikumpulin, dibuang, terus dibakar. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu Pupung jika setiap 1 bulan sekali itu diadakan kegiatan kerja bakti? Sangat setuju sekali, karena kalau kita bersama-sama, jadi prosesnya itu bersama-sama akan lebih baik hasilnya daripada kita sendiri-sendiri. Gitu. Pada saat satu minggu kita sama-sama, jadi sama-sama membersihkan selokan. Pada saat hujan seperti ini sangat berarti sekali agar terjadi selokannya itu lancar, aliran selokannya ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Pupung ya sudah menjawab pertanyaan. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja tugas pengantar ilmu lingkungan yang telah saya kerjakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.